Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita kembali lanjutkan diskusi kita. Pak Arief, kalau kita bicara skala prioritas nomor 1 yang mana nih? Saya rasa kalau mendengar Pak Amir tadi itu kan memang sudah banyak sekali yang dikerjakan ya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa kita masih punya 15 juta rumah tangga yang diberikan raskin, dan perlu diketahui raskinnya juga, berasnya sebagian besar juga impor, itu bukan dihasilkan oleh petani-petani kita. Kemudian yang kedua, banyak yang dikerjakan tetapi fakta dan data juga menunjukkan 5 tahun terakhir impor beras kita juga makin tinggi. Itu lebih daripada 2 juta ton. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita berbicara mengenai pangan, maka kita harus melihatnya dari dua sisi. Pertama, sisinya adalah sisi produsen, dalam hal ini petani. Kemudian yang kedua, sisinya adalah sisi konsumen. Nah, bagi konsumen yang paling penting itu adalah stabilisasi harga. Kalau kita lihat chart statistik itu ya, dari tahun 80-an sampai sekarang, dan kita bandingkan misalnya dengan kurs ya pada saat ini ya, maka kemudian pergerakannya itu kelihatan tuh harga itu. Dan kalau ke bawah kita misalnya kita tanya, mereka rata-rata merasakan bahwa yang namanya sembako ini makin lama terasa kok makin mahal. Artinya apa? Artinya memang ada persoalan dalam mengendalikan harga pangan. Mungkin karena persoalan distribusi. Ya, kenapa biaya distribusi? Misalnya, contohnya misalnya sederhana, jalan Sukabumi itu, ya, sebagian petani bawa sayur dari Cianjur, dari Sukabumi itu kan ke pasar induk. Mereka makin lama membutuhkan waktu yang makin panjang untuk mengantar sayur. Karena karena kondisi jalannya, ya, yang bertahun-tahun tidak dapat diperbaiki. Mungkin juga karena memang programnya tidak tepat guna. Saya pernah datang ke satu gudang yang dimiliki oleh badan usaha milik negara, pertanian di Cianjur, itu ada pupuk menumpuk, padahal itu pakai anggaran negara. Ditanya, kenapa kemudian pupuk ini tidak diambil oleh para petani? Ya nggak ada yang ngambil Pak, kata penjaga gudang. Kemudian kami tanya kepada petani, kenapa nggak diambil? Kami nggak kenal pupuk itu, kami nggak cocok dengan pupuk itu. Loh, kenapa bisa dari kenapa situ? mesti diadakan? Kemudian proyeknya, kan begitu. Jadi ini menurut saya ada persoalan-persoalan yang tidak matching dengan berbagai macam dengan berbagai macam program-program yang begitu hebat yang disampaikan Mungkin oleh karena Pak. pendekatannya proyek bukan program. Nah, itu dia. Iya. Itu dia. Jadi banyak yang tidak tepat sasaran. Harus didekati, kan sejak awal. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Harus didekati sesuai dengan apa yang menjadi problem dari petani kita. Sesuai dengan menjadi problem bagi, coba bayangkan ya. Kalau kita misalnya, kita nggak usah cerita lahan aja dulu. Kita cerita mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas pasca panen. Mengurangi penyusutan. Buat gudang yang bagus, cari teknologi yang bagus untuk dari gabah basah menjadi beras. Begitu. Itu aja bisa meningkatkan produktivitas 10-20%. Pak Arief, sekalian closing statement, silakan. Nah, artinya begini, satu yang kita sebut dengan pangan ini adalah komoditas strategis. Pada level konsumen, harganya harus dapat dikendalikan, sehingga kemudian daya beli masyarakat kita tidak tergerus dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, pada sisi produksi, pada tingkat petani, mereka harus diperhatikan. Kalau petani mau diperhatikan, itu juga harus diikuti dengan proses industrialisasi pedesaan. Dan ini adalah menurut saya kata kunci, kalau kita mengembangkan petani, kita mengembangkan pedesaan, maka automatically lapangan pekerjaan tambah banyak, kemudian kemiskinan juga menjadi berkurang. Turun. Iya. Dan ini harus sama-sama happy ya, petani happy, konsumen juga happy. Pak Amir, closing statement singkat. Iya, sayang sekali memang Pak Jokowi JK ini cuma melihat persoalan masa lalu ya. Kalau Pak Prabowo Hatta itu melihat masa sekarang dan masa depan. Jadi sekali lagi Pak Prabowo adalah seperti Gus Dur katakan kan di iklan-iklan TV ya, bahwa Pak boleh Prabowo kampanye loh sekarang. Ya, saya kan katakan bukan Pak Prabowo yang mempunyai sikap bagaimana nasionalisme itu dibangun menghadapi tantangan apapun. Belum jadi menteri, belum jadi presiden. Pak Hatta sudah menunjukkan ya track recordnya. Kalau tidak Ibu Mega tidak pakai. Ibu Mega itu saya tahu karena saya staf khususnya Pak Hatta,
kemanapun pergi selalu bawa Pak Hatta. Dan kita ingatkan bahwa Pak Prabowo Hatta dalam program pangan itu memang harus kedaulatan pangan utama. Tidak ada lagi rakyat Indonesia yang kekurangan pangan. Ya. Tidak ada balita yang kekurangan gizi. Semua harus dipenuhi. Sumber daya manusia Indonesia harus bangkit untuk menuju Indonesia maju dan sejahtera. Baik. Itulah yang disampaikan oleh calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Muhammad Pak Amir kesempatan lagi minggu tenang kampanye. Nah, itu saya menyampaikan. Apa-apa, ini untuk rakyat. Iya. Eksselensi, silakan. Ya, yang paling penting ya kalau kenapa kita lihat ke belakang, sebetulnya kita perlu lihat untuk apa Republik didirikan ya. Betulnya ada konsep yang mereka pun nggak pakai ini, marhaen, mereka lupa. Itu simbol rakyat sebetulnya, marhaen. Dan sebetulnya landasan bangsa itu adalah pedesaan yang kokoh, yang produktif. Sekarang kita lihat, saudara-saudara kita biarkan tergusur derita yang jadi TKW semua. Itu aib, memalukan kita sebetulnya. Kita disebut indon segala macam. Itu adalah akibat kita tidak berdaulat dalam bidang politik, tidak berdikari dalam bidang ekonomi, tidak berkepribadian dalam bidang. Itu mulainya dari pedesaan. Saya teringat jadinya, ini kata-kata beliau ini nilai tambah ini ya. Saya dulu pernah 25 tahun yang lalu menyiapkan namanya Komisi Kerja Tetap Agroindustri, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian. Ya, itu ditantangani oleh almarhum Wardoyo dan Hartarto yang masih ada sekarang. Ya. Tujuan kita adalah peningkatan nilai tambah itu dinikmati oleh petani. Supaya petani itu naik kelas. Hal yang lain, saya coba bikin efektif BUMN perkebunan. Dari 26 kita jadikan 9 supaya jadi kekuatan untuk mesti mendongkrak petani. Ya, saya di-back oleh Menteri Keuangan waktu itu Mari Muhammad. Mari Muhammad. Ya. Tapi Menteri Pertanian bisa dipengaruhi oleh para politisi dan kepentingan BUMN sehingga saya dipecat di situ. Artinya apa? Yang penting betul Presiden mendatang ini bukan hanya political commitment, tapi political capacity. Ya. Mampu nggak dia mendobrak kekuatan-kekuatan yang menghalangi kita meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik. Eksselensi, terima kasih. Ini tapi jawabannya kayaknya Jokowi banget ya. Tidak juga, saya kawan juga. Enggak bercanda yang tadi terakhir. Itu hak pilih semua orang, bebas saja gitu kan. Pak Amir terima kasih. Sukses nanti juga buat pilpresnya. Pak Arief terima kasih. Eksselensi, Pak Dilon.